Dalam kasus penganiayaan Nek Sauda, tadi dikatakan ada dua versi kronologis dalam kasus ini. Ada versi Nek Sauda, ada versi aparat penegak hukum. Oke, kita ikuti sajalah versi penegak hukum. Versi penegak hukum yang dijelaskan oleh LPSK, ada namanya Sudi si pelaku bersama si Dolir dan Idil datang menjumpai Nek Sauda. Si Sudi melempar batu dan memukul berkali-kali, menganiaya berkali-kali. Tapi si Dolir dan Idil tidak. Tapi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum hanya si Sudi. Pertanyaannya, sebagai apa si Doli dan Idil ini? Sebagai saksi? Enggak. Mereka komplotan dari si Sudi. Karena mereka datang bersama-sama. Apalagi ketika misalnya, kalau mereka bukan komplotan, ada nenek-nenek dipukul orang, kalau mereka bukan bagian dari komplotan bajingan teng yang melakukan penganiayaan ini, mereka pasti menolong. Walaupun jaraknya cuma 7 meter. Kan mereka setelah peristiwa ini bersama-sama si Sudi, si Dolir, dan si Idir pergi begitu saja. Mereka adalah komplotan. Tapi aparat penegak hukum, Polres Pasaman, menetapkan mereka hanya sebagai saksi. Ini logika yang konyol. Hanya komplotanlah yang tidak melakukan apapun untuk membantu Nek Sauda. Bagian dari pelaku kejahatan. Saya pikir, sekali lagi, ini ada yang aneh dari aparat penegak hukum di Pasaman. Kronologisnya itu konyol. Dengan alasan bahwa karena jaraknya 7 meter, belum sempat melerai. Padahal si Sudi memukul berkali-kali sampai Nek Sauda terkapar-kapar bahkan pingsan. Saya nggak tahu, manusia beragama apapun, kalau mereka bukan bagian dari penjahat, ketika ada seorang nenek-nenek dipukul oleh orang, pasti menolong, minimal membawa ke rumah sakit. Bukan membiarkan itu saja. Dari logika itu saja, seharusnya pelakunya itu tidak satu. Pelakunya adalah komplotan. Tapi aparat penegak hukum, Polres Pasaman, itu tidak melihat itu. Pasti ada sesuatu di Polres Pasaman. Saya bisa saja langsung menuduh mereka bagian dari yang membackup tambang ilegal tersebut. Saya pikir di pertemuan ini harus kita tegaskan supaya nggak main-main lagi kita dalam kasus ini. Yang berikutnya,